Pernah nggak sih Anda pegang sertifikat tanah terus mikir, ini beneran 100% aman nggak ya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas satu pertanyaan penting. Bisa nggak sih Indonesia punya sistem pertanahan yang ngasih jaminan mutlak buat kita semua? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Kita kan sering ya, nganggap sertifikat tanah itu udah kayak benteng pertahanan terakhir, bukti paling sakti. Tapi, gimana kalau saya bilang benteng itu ternyata nggak sekokoh yang kita bayangin? Apa benar negara ngasih garansi penuh di balik secari kertas itu? Jawabannya mungkin agak mengejutkan. Dan untuk jawab semua ini, kita nggak bakal ngira-ngira. Kita langsung merujuk ke sumbernya. Sebuah kajian resmi dari pemerintah, tepatnya dari Bappenas tahun 2016. Dokumen inilah yang akan jadi kompas kita dalam penelusuran kali ini. Oke, kita masuk bagian pertama. Sebenarnya, masalahnya ada di mana? Untuk itu, kita perlu bedah dulu sistem yang kita pakai sampai hari ini di Indonesia. Nah, ini dia jantung masalahnya. Sistem kita itu namanya publikasi negatif. Kedengarannya teknis banget ya, tapi artinya simple dan jujur aja agak bikin was-was. Negara itu pada dasarnya nggak ngasih garansi 100% kalau data di sertifikat Anda itu benar. Sertifikat itu dianggap valid ya selama nggak ada orang lain yang gugat ke pengadilan dan menang. Dan jangan salah, ini bukan cuma urusan birokrasi loh, dampaknya itu nyata banget di masyarakat. Sistem anggap benar sampai ada yang gugat ini, kata kajian Bappenas, jadi salah satu pemicu utama sengketa tanah yang marak. Akibatnya, investor jadi mikir-mikir, ekonomi jadi lambat, dan yang paling parah bisa jadi sumber konflik sosial. Ini masalah kita semua. Oke, kita udah lihat masalahnya. Cukup suram ya. Terus solusinya apa dong? Nah, untungnya kajian ini nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga ngasih satu jalan keluar yang sangat jelas. Solusinya adalah kebalikannya, sistem publikasi positif. Coba bayangin deh, di sistem ini, negara bukan lagi wasit yang pasif. Negara jadi penjamin yang aktif. Negara seolah-olah berdiri di belakang setiap sertifikat dan bilang, data ini kami jamin benar, titik. Sertifikat Anda bukan lagi sekedar bukti, tapi jadi janji mutlak dari negara. Biar lebih kebayang, yuk kita bandingin langsung. Di sistem kita sekarang ini, jaminan negara nggak ada. Data sertifikat cuma dianggap benar, kalau ternyata salah, ya Anda harus berjuang sendirian di pengadilan. Sekarang lihat sistem positif yang ideal. Jaminan negara mutlak. Data dijamin benar. Dan ini bagian paling penting. Kalau ternyata ada kesalahan dari pihak pemerintah, negaralah yang wajib kasih ganti rugi. Beda banget kan? Dan pada akhirnya, inilah tujuan utamanya. Kata kuncinya, seperti yang ditekankan di kajian ini, adalah kepastian hukum secara absolut. Nggak ada lagi tuh yang namanya area abu-abu atau was-was. Tentu aja, sistem ideal ini kedengarannya keren banget. Tapi, ya kayak mau bangun gedung pencakar langit, kita nggak bisa langsung pasang atapnya. Ada fondasi-fondasi super penting yang harus disiapin dulu. Jadi, apa aja sih pekerjaan rumah yang harus diberesin Indonesia sebelum kita bisa pindah ke sistem yang super aman ini? Menurut kajian Bappenas, syarat utamanya ada beberapa. Dua yang paling berat itu dari sisi data. Peta dasar pertanahan dan jumlah tanah yang udah bersertifikat, dua-duanya harus tembus angka keramat, minimal 80% dari seluruh Indonesia. Selain itu, tentu aja semua aturan hukumnya harus dirombak, dan sengketa-sengketa yang ada harus diselesaikan dulu. Kenapa sih harus 80%? Angka ini bukan asal sebut. Logikanya gini, gimana negara bisa menjamin sesuatu kalau mereka sendiri belum memetakan atau mendatanya dengan lengkap? Peta dasar itu ibarat denah besar seluruh negeri, dan sertifikat itu nama pemilik di setiap petaknya. Kalau 20% aja masih bolong-bolong, ya mustahil negara berani kasih jaminan mutlak. Oke, kita udah tahu masalahnya, solusinya, sama syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita sampai di momen penentuan. Setelah semua analisis di tahun 2016 itu, apa kesimpulannya? Siapkah Indonesia waktu itu? Jadi, di titik itu, di tahun 2016, apa Indonesia sudah memenuhi semua syarat untuk lompat ke sistem yang lebih baik ini? Yuk kita lihat rapornya. Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Belum. Kajian itu dengan tegas menyimpulkan bahwa pada tahun 2016, Indonesia masih jauh panggang dari api untuk bisa menerapkan sistem publikasi positif. Kenapa belum? Alasan pertama, data. Targetnya kan 80% tanah harus sudah terpetakan dan bersertifikat. Kenyataannya di 2016, angkanya masih di bawah 70%. PR-nya masih banyak banget. Alasan kedua, fondasinya. Peta dasar pertanahan, ini peta induk yang jadi acuan segalanya, ternyata juga belum rampung. Ibaratnya denah dasar bangunan negara kita aja masih belum lengkap dan akurat.
Dan yang ketiga, dari sisi hukum, aturan mainnya, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, itu masih dirancang buat sistem lama yang negatif. Belum ada payung hukum yang pas buat sistem baru yang positif. Jadi, ya dari sisi data, teknis, dan hukum, kita belum siap waktu itu. Oke, kesimpulannya emang kedengeran pesimis. Tapi kajian ini bukan cuma ngasih rapor merah. Mereka juga ngasih resepnya, semacam peta jalan supaya kita bisa sampai ke tujuan ideal tadi. Nah, ini resepnya. Ada 4 langkah utama. Pertama, gaspol pemetaan dan sertifikasi buat ngejar target 80%. Kedua, pastikan data antara pusat dan daerah itu sinkron, jangan sampai beda. Ketiga, segera rombak aturannya. Dan keempat, yang gak kalah penting, sosialisasi ke publik. Kita semua harus paham tujuannya apa. Tapi, kita harus ingat, semua yang kita bahas ini adalah potret kondisi tahun 2016. Rekomendasi sudah ada. Peta jalannya juga sudah jelas. Pertanyaan terbesarnya sekarang untuk kita semua adalah, hampir 1 dekade berlalu, sudah sejauh mana kemajuan kita? Apakah sertifikat tanah yang ada di tangan kita hari ini sudah lebih aman dibandingkan dulu? Itu pertanyaan yang jawabannya perlu kita cari tahu bersama.